Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu pasti paham betapa lamanya membuat dan menyelesaikan sebuah eksperimen. Mungkin perlu waktu sekitar 1 hingga 2 tahun untuk proyek tertentu, bukan? Faktanya ada penelitian yang berlangsung hingga ratusan tahun, dan bahkan masih berlangsung hingga sekarang ini. Itu pun hasil penemuan belum tentu bisa menjelaskan semuanya secara rinci. Nah, berikut eksperimen yang paling lama dilakukan di dunia ini. Yang pertama adalah The Up. Beberapa penelitian dibuat dalam bentuk film dokumenter dan film seri. The Up adalah film dokumenternya. Dokumenter ini melihat kehidupan Michael Apted. Yang menariknya, sudah dilakukan sejak tahun 1964 dan masih berlanjut hingga sekarang. Dokumenter ini dibuat tiap 7 tahun sekali. Lumayan lama juga ya guys untuk pembuatan. Kalau dilihat dalam pembuatannya yang memakan waktu setiap 7 tahun sekali, kayaknya film Hollywood pun belum ada yang menyamai rekor pembuatan film ini deh. When they were 21, and then 28, and 35, and so on. And what began as political turned personal, and the result has become an exploration of the human. Dan yang kedua adalah eksperimen tentang melihat burung. Frank M. Chapman adalah pakar burung yang hidup di masa lalu. Dia mengidekan bagaimana jika kita berhenti membunuh burung demi kesenangan dan lebih baik mengamatinya saja untuk diteliti. Ide ini diterima dan ternyata terus dilakukan sampai sekarang, yang kira-kira sudah berjalan selama 120 tahun. Kalau kalian sendiri kepikiran nggak guys mengamati burung sampai 120 tahun? Counting birds in a certain area, reporting the details of the count, and build up a huge database so that we could find out what's going on in the world around us. He would take any opportunity to do what he can to protect wildlife. Yang ketiga adalah eksperimen rumput taman. Di Inggris ada sebuah proyek bernama Park Grass Experiment. Proyek ini sudah berjalan sejak 1856. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana agrikultur belajar dan bekerja, khususnya dalam konteks penyuburan tanah. Plots to take back to the lab to analyze. This is all done before the whole plot is mown by a tractor and the hay removed. The experiment is mown once in mid-June and again in late autumn or early winter. Here we have the samples that were taken in the field in the lab being sorted by a team, and what people are doing here is separating out all the individual species from the plots and putting them into separate small piles on the bench. And if you remember that some of the plots could have 25 to 30 or even more species, you can imagine that's quite a time consuming. Lanjut yang keempat, yaitu melihat matahari. Tidak disadari, eksperimen ini sebenarnya sudah dilakukan sejak 400 tahun yang lalu, semenjak Galileo Galilei masih hidup, dengan cara menghitung titik hitam di bintang tersebut. Para peneliti berharap mereka bisa memahami kehadiran black spot, mengingat hingga sekarang tidak ada penjelasan detail mengenai hal itu. Dan yang terakhir adalah melihat cairan terpadat di dunia itu jatuh. Proyek ini sudah berjalan sejak 1927. Yang diperhatikan sangat sederhana, yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan agar cairan terkental yang pernah dibuat manusia itu sepenuhnya menetes. Selama rentan waktu hingga sekarang, hanya ada 9 tetesan yang terjadi, dan diperkirakan tiap tetesannya memakan waktu 14 tahun untuk sampai ke bawah. Menarik bukan melihat bagaimana sebuah studi bisa dilakukan dalam waktu yang sangat lama. Mungkin kamu juga bisa terinspirasi untuk mencoba melakukan hal yang serupa. Jadi menurut kalian eksperimen mana sih yang paling menarik di antara 5 eksperimen terlama tersebut? Tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa
like, comment, share, dan subscribe ya. Thank you.